Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan saat selalu diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini lagi ramai ya, Bahar bin Demit sama siapa tuh satunya, Husein Bagil. Ya, Husein Bagil. Tentang Husein Bagil, Al-Habib Al-Mukarram Husein Bagil, yang dimana dia selalu mengatakan Ustadz, Kiai, Habaib itu nggak usahlah ikut-ikutan politik. Nah terus dia dekat sama pejabat-pejabat, dia dekat sama Dudung, terus dia dekat sama Prabowo. Itu apa kalau bukan politik? Hah? Bodoh. Islam itu ngatur semuanya. Terus dia kemarin ngomong nyindiran, ada yang sampai gara-gara pemilu ngomong sampai darah harus kita keluarkan. Itu orang bodoh ya. Si bodoh satu itu dia nggak tahu artinya maksudnya. Keringat kami tumpahkan, darah kami tumpahkan. Jikalau memang ada kecurangan, maka kami siap menumpahkan darah. Kalau enggak ya enggak. Ojo pakaian surbanan dadi juru kampanye saiki. Jadi juru kampanye sekarang. Berapa banyak orang yang mengkhianati Rasulullah? Pengkhianat mereka. Mereka yang mengkhianati Rasulullah menggunakan pakaian Nabi Muhammad, tapi jadi juru kampanye. Kita yang nggak mau kampanye difitnah. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau mendukung paslon. Kita difitnah. Anda yang kampanye, Anda yang bermasalah. Mereka yang bermasalah. Terdengarkan sama orang-orang itu. Selama ini kan kita dituduh-tuduh terus sama Habib-Habib ini. Kok sok jagoan aja mereka itu. Jagoan. Siapa tuh? Belum tahu mereka. Orang-orang yang angkatan darat terus sudah bertindak. Tahu mereka. Sok jagoan mereka. Selama ini kita diam. Selama ini kita dicaci maki, kita diam. Emangnya mereka aja yang bisa teriak-teriak begitu? Emangnya mereka yang berani adu jotos ini? Mereka apa? Dikira mereka aja yang jagoan. Siapa tuh? Jadi kita yang masih cinta kepada bangsa dan negara ini, kita harus bisa menahan diri, menyatukan tekad supaya anak bangsa tetap rukun. Orang-orang bodoh menggunakan fasilitasnya Rasulullah digunakan untuk kampanye. Ada yang buka pedang, gendeng Pak. Apa nih gendeng ya Pak? Gendeng ya sampean nih. Kawara sampean. Majlisnya Nabi Muhammad yang dihadapi orang Islam buka pedang. Wow, apa yang kendel pikir pikir dia aja yang berani dia. Belum tahu cara golawi mereka Mereka ini lagi ngatur strategi sih menurutku. Tapi ya entah sih, ini strategi apa lagi yang mereka gunakan ini. Pura-pura berantem ya enggak. Di sini nyerang Bahar, Bahar juga nyerang ke sini. Jadi Bagil ya, Husein Bagil dan Bahar Demit saling serang, saling sindir, saling serang. Tapi kalian jangan terbawa suasana teman-teman, karena mereka ini kelompok-kelompok Ba'alawi ini totalitas banget, totalitas sekali gitu. Kalau melakukan sesuatu hal ya seperti aktor lah. Mereka kalau buat acting itu jago nomor 1. Contohnya kayak mereka cerita-cerita kurofat, dongeng-dongeng apa ya, mereka lancar-lancar aja gitu. Bahar Demit pun sama. Ketika dia udah ada di atas panggung ya teriak-teriak seakan-akan dia seorang pemimpin gitu. Dan pengikutnya ya meyakini bahwa Bahar Demit adalah pemimpin yang keras, yang tegas dan pemberani gitu. Padahal itu memang
totalitas. Mereka ini melakukan sesuatu hal apapun mereka totalitas. Jadi menurutku antara Bahar Demit dan Bagil ini ya mereka lagi sama-sama acting aja. Kalau aku pribadi nganggapnya begitu, nggak terbawa suasana. Habib Bagil juga sama. Dulu kalian lihat sendiri minta maaf, nangis-nangis. Sambil nyetir mobil kalau nggak salah ya. Kalian pasti udah nonton videonya lah. Sambil nangis minta maaf. Kalau kelakuan Habib tuh seperti ini, seperti itu. Terus dia video call 4 orang. Kalian lihat nggak? Pasti kalian lihat lah. Video call 4 orang ya. Untung kita hidup di Indonesia. Bukan di mana tuh, di Afrika atau di mana. Saking senengnya hidup di Indonesia, ngaku Habib, nyari duit gampang, mungkin begitu. Jadi mereka ini memang benar-benar totalitas. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan terbawa suasana. Kalau memang mau berantem beneran, ternyata gitu ya. Ternyata berantem beneran nih. Si Bahar nyerang Bagil juga nyerang Bahar, ya nggak masalah, silakan gitu. Kalau bisa jangan cuma di media sosial saling sindir gitu. Datengin aja. Walaupun nggak mungkin terjadi. Kalian inget nggak Bahar Demit? Waktu teriak-teriak, Habib siapa? Yang bilang mabok bebas, maksiat bebas, zina bebas. Pasti masuk surga, asal mencintai habaib. Biar saya bantai di depan Bang Haji Roma Irama. Itu kan udah aku buatin kontennya dulu. Langsung ya 2 hari kemudian aku buatin kontennya. Udah aku kasih tahu nih, Habibnya nih yang ngomong begini, silahkan dibantai. Tapi jangan di depan Bang Haji Roma Irama. Pasti nggak akan tega Bang Haji. Datengin aja ke rumahnya, dibantai di rumahnya dia. Sampai sekarang apa? Apa Bahar Demit ngebantai dia? Enggak. Jadi mereka ini totalitas. Bahar ini ketika di atas panggung ya totalitas. Menunjukkan bahwa dia adalah sosok pemimpin gitu. Dan Muhibinnya ya yang udah terdoktrin seneng. Bangga punya pemimpin yang tegas. Tapi bagiku itu hanyalah apa ya? Hanyalah omon-omon aja. Itu hanya omon-omon aja yang gak akan dibuktikan. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman ya, jangan terbawa arus. Tapi kalau mereka mau berantem beneran ya silahkan. Kita sebagai penonton nanti kita viralin gitu. Oke teman-teman, ini lanjut ke pelantikan PWILS yang ada di Tegal. Kalian inget nggak? Dulu aku sempet bikin konten antar perang banner di channel Bejo Dunia Akhirat juga udah pernah ya. Itu dulu aku kirimin videonya lalu udah di-share. Jadi perang banner di Desa Tembong Wah ini Kabupaten Tegal. Jadi di sini masang penolakan oknum Habib dan Habibah yang doyan dawir gitu kan. Tapi pihak sebelah ini satu kampung teman-teman. Pihak sebelah yang Muhibin ini bikin banner lagi. Kampung pecinta Habib gitu dan ulama, dan ujung-ujungnya sekarang ini dicopot semuanya. Jadi banner penolakan juga nggak ada, banner pecinta Habib juga udah nggak ada. Jadi supaya nggak terjadi clash di kampung tersebut. Karena udah dari pihak PWI udah bertemu dengan Pak Lurah ya kalau nggak salah, dan pihak kepolisian di situ, Polsek, yang akhirnya kesepakatan dicopot dua-duanya. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, di Desa Tembong Wah ini walaupun markasnya Muhibin, banyak balawi-balawi yang ke situ, bahkan ada korban juga, nenek-nenek itu yang ngasih uang 60.000, dia hidup sendiri, kerjanya sapu daun, tukang sapu daun. Itu kasihan teman-teman ya, itu kurang ajar banget itu Habib yang dawir-dawir. Kalau mau dawir ke orang-orang yang kaya tuh
ambilin duitnya, mintain duitnya sampai dia miskin gitu. Tapi kalau yang miskin jangan gitu. Terkadang membabi buta gitu loh. Habib-habib yang doyan dawir nggak peduli, mau tua mau muda, mau kaya mau miskin, selagi dia bisa kita manfaatin, kita manfaatkan. Nah itu yang kurang ajar tuh habib-habib yang begitu, yang suka dawir-dawir, kasihan. Tapi alhamdulillah lah, sekarang semenjak ada tesisnya Kiai Imad, PWI berkembang di mana-mana, pelantikan terus, bukan cuma di kota Tegal, tapi di kota-kota lainnya pelantikan terus ya. DPC dan ranting, DPC dan ranting terus semakin banyak. Dan alhamdulillah sangat-sangat bisa kita rasakan Muhyiddin ini udah banyak yang sadar. Dan di Desa Tembong Wah itu sekarang udah terbentuk DPC. Videonya seperti ini teman-teman. Ini maaf ya, videonya video amatir. Kita cuma dapat kiriman aja sih. Kalian jangan melihat pelantikan ini orangnya sedikit. Menurutku ini banyak banget teman-teman. Kenapa aku bisa bilang banyak banget? Dulu nih ya, ini aku ceritain lagi nih, sedikit nih. Awal aku membuat konten ini 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih nih. PWI aja di Tegal ini belum ada DPD, belum ada DPC. Aku udah menyuarakan nih di media sosial ya. Apa coba yang terjadi? Aku diteror. Karena aku sendirian teman-teman. Nggak ada lagi. Aku sendirian di kampung ini. Diteror, diintimidasi, dicurigai. Tapi aku bodo amat. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman, setelah 2 tahun lebih perjuanganku, sekarang satu RT nih, hampir 99,9. Cuma 1 orang aja tuh. Satu ekor aja tuh yang masih balawi. Tapi nggak masalah, alhamdulillah sekarang masuk PWI semua. Bahkan di RT-RT sebelah, RT-RT lainnya juga udah banyak yang sadar. Awalnya aku sendirian, teman-teman. Jadi kalau aku melihat pelantikan begini, yang dilantik itu ada lebih dari 10 orang, itu menurutku udah banyak banget, teman-teman. Karena dari 1 orang bisa menyandarkan berapa puluh orang, bahkan berapa ratus orang. Bayangkan kalau ada lebih dari 10 orang yang dilantik. Dari masing-masing anggota ini nanti bisa menyadarkan. Kalau masalah anggota Laskar nanti berjalannya waktu pasti ya, yakin nih. Pasti nanti bakalan ada. Jadi gini teman-teman, misalkan kita pelantikan nih DPC, ada 10 orang atau 15 orang ya. Tapi anggota Laskarnya anggaplah 2 atau 3. Enggak masalah. Nanti berjalannya waktu ketika ini udah berdiri nih, udah dilantik nih. Pasti banyak yang masuk satu persatu. Semakin banyak. Apalagi terbentuknya ranting-ranting. Nah, dari ranting-ranting itulah itu nanti yang bisa membuat warga di wilayah itu nanti banyak yang sadar. Pasti itu yang terjadi memang seperti itu. Alhamdulillah awalnya aku sendirian. Sekarang udah terbentuk DPC di sini. Di Talang ya. Talang udah terbentuk DPC, terbentuklah ranting-ranting. Alhamdulillah sekarang banyak banget yang mendukungku, sekarang banyak banget. Beda sama dulu. Waktu aku awal-awal nih sendirian nih. Untung mentalku kuat. Jadi yang pertama memang harus mental sih. Kuatkan mental kalian. Ketika kalian masuk PWHLS, kalian harus berani. Kalian harus mempunyai mental baja. Yang artinya begini, ketika kalian masuk PWI terus kalian menyadarkan masyarakat, kalian diteror, diintimidasi, nggak usah takut. Justru nanti orang-orang yang mengintimidasi kalian, yang mencurigai kalian, itu nanti bisa sadar itu. Nanti ketika sadar dia akan deketin kalian sendiri. Yang terjadi memang seperti itu. Dulu aku dicurigai. Hati-hati nih, tuh anak.
dibilang radikal dulu, karena Laskar Sabilillah itu belum ada yang tahu apa sih Laskar Sabilillah itu, apa sih visi misinya, apa sih, belum ada yang tahu. Jadi wajar lah kalau kalau dulu banyak masyarakat yang mencurigai aku ya, dibilang radikal, eh, yang ujung-ujungnya dicurigai, diintimidasi, diteror. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat ya hampir semuanya mungkin ya di Indonesia itu tahu Laskar Sabilillah sekarang gitu tuh. Beda sama dulu. Maka dari itu ketika kalian masuk PWI, nggak usah takut teman-teman. Utama mental. Sekali lagi utamanya mental teman-teman. Karena banyak juga ya udah kita buatkan kontennya orang-orang yang mencoba membuat konten edukasi di media sosial lalu diteror, diintimidasi, langsung kabur. Udah langsung tutup akun, nggak mau membuat konten lagi. Nah itu yang terjadi karena apa? Mental. Oke lah, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya.